HAD Channel Indonesia. Baik, saya langsung buka pertanyaan saja biar lebih panjang. Silakan Pak Nom. Oke, Pak Muhammad. Pak Abdullah. Antum monggo silakan. Saya tanya Ustaz, setelah puasa sunnah Arafah, kita mengikuti puasa sunnah Arafah besok penghitungan Madinah. Kalau di negara kita ini apa katanya boleh ambil tanggal sebulannya kan hari Sabtu. Betul. Berarti ya kita menjalani sholat puasa Arafah yang besok ini berarti batal atau tidak benar? Ya. Kalau kita mengikuti ketetapan dari hukumah ya, bahwa diputuskan penglihatan hilal di negeri kita ini, yaitu waktu itu tanggal 1 masuk hari apa itu? Jumat. Hari Jumat kan, ya kan? Berarti tanggal 9-nya jatuh pada hari Sabtu. Maka puasanya adalah puasa hari Sabtu. Kalau antum ngikut puasa yang tanggal 8 boleh. Ya, boleh. Tapi itu mungkin bukan termasuk puasa Arafah. Tapi keumuman dari disunahkannya puasa selama 9 hari. Ya kan? Karena ada hadis yang disarah atau dijelaskan oleh para ulama, Tis'a Dzulhijjah itu juga maksudnya 9 hari. Dan 9 hari itu nggak harus full, boleh bolong-bolong, boleh semampu dia. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 awake rada enak poso, tanggal 4 ono traktiran batal. Boleh enggak? Boleh. Tanggal 8 boleh, tapi jangan kemudian menganggap bahwa itu puasa tarwiyah yang ada hadisnya tersendiri. Nggak ada, itu hadis dhaif, lemah. Puasa tarwiyah itu mengkhususkan tanggal 8 Dzulhijjah tarwiyah itu dhaif. Tapi kalau puasa pada hari itu boleh dalam rangka apa? Melaksanakan keumuman puasa 9 hari. Cuman sempatnya hari itu mungkin. Jadi kalau besok hari Jumat, konteks sekarang loh ya, Sabtunya Arafah, Jumatnya puasa, boleh. Apalagi sudah Kemis ini puasa, besok puasa, Sabtu puasa lagi, boleh, tambah enak awake. Sekaligus dapat pahala apa? Double apa? 3 hari dalam setiap bulan. Kemis poso, Jumat poso, Sabtu poso, telung dino. Dapat pahala double tadi. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Sekaligus puasa apa? Puasa Kemis. Sekaligus puasa apa? Keumuman 9 hari Dzulhijjah. Sekaligus Sabtunya apa? Puasa Arafah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi Arafahnya yang jelas mengikuti Pemerintah. Tanggal 9. Ya, karena puasa Arafah itu khusus karena ada pahala khusus. Pahalanya pahala khusus. Dapat menghapus dosa berapa tahun tadi? Iya, yang lain-lainnya kan nggak ada. Cuma tanggal 9 doang yang ada. Dan Nabi biasa puasa itu, sekalipun belum ada wukuf. Dan ketika nanti nggak ada wukuf lagi, kita tetap puasa. Makanya hikmahnya ada Markona kemarin ya. Sehingga kita paham ya, iya rek ono haji, tapi tetap poso 9 Dzulhijjah. Kalau seandainya nggak ada kasus ini, kita bayangkan, mosok sih gak ono haji, gak ono wukuf, ternyata ada. Kemarin sebelumnya kita ngasih contoh, gimana kalau Saudi perang, nggak ada haji, nggak ada wukuf dong. Ternyata gak perang-perang. Akhirnya ono liane, apa? Markona. Nah itu dia. Nggih, monggo Pak. Sebenarnya sama, cuma soal waktu. Di sana jam 7, di sini jam 11. Lohor juga waktu Arafah, di sini sekitar jam 4:30.
Jam berapa? 4:30. Sana jam 4 atau setengah 5. Dan kalau yang sana pagi jam 7 waktu Arafah, di sini kan jam 11. jam 11 siang. Iya. Terus maksudnya gimana maksudnya? Mana yang lebih afdal? Soalnya kalau hari Sabtu kan juga ada orang yang merayakan Lebaran. Iya. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa puasa Arafah itu dasarnya adalah tanggal, maka kita nggak usah bingung bertepatan dengan wukuf atau tidak bertepatan dengan wukuf, nggak masalah. Kenapa demikian? Kalau kita mau jujur, ada loh negeri-negeri itu yang puasa hari apapun nggak akan bisa bertepatan dengan wukuf, nggak akan ada yang bertepatan. Contoh di sebelah timur Papua New Guinea, ya. Di sana subuh, mungkin di Saudi masih apa? Masih maghrib. Di sana sudah subuh. Ini yang waktunya hampir sama. Iya, Islam itu kan kenapa? Seperti di Timur Tengah kan sudah pakai jam lagi, harus mengikuti. Ulul amri. Ya, Iya. Kalau di Timur Tengah sudah mengikuti Mekah, otomatis kan waktunya hampir sama. Iya. Sini kan juga hampir sama waktunya. Waktunya beda. Beda. Kenapa? Penglihatan hilal itu beda. Antara satu negeri dengan negeri yang lain beda. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Abdullah bin Abbas dan Quraib pernah berdialog. Padahal jaraknya mungkin nggak terlalu jauh dibandingkan dengan Indonesia dan Saudi. Mana? Damaskus dan Madinah. Damaskus itu pemerintahan, yaitu negeri Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur. Bahkan pada waktu itu mungkin sudah menjadi raja, ya. Setelah apa? Diserahkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dinasti pertama Bani Umayyah, yaitu siapa rajanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu sahabat masih ada yang hidup. Abdullah bin Abbas, termasuk Quraib. Nah, terjadilah dialog buka Muslim 1050. Silakan. Dari Quraib radhiyallahu an, ia berkata, dia diutus oleh Ummul Faddal binti Harith menemui Muawiyah di Syam. Kata Quraib, setelah aku tiba di sana dan tugasku telah selesai, bulan Ramadan pun tiba. Ya, ketika Quraib sampai di negeri Syam di sini maksudnya adalah apa? Damaskus, ibu kota Syria saat ini. Dan ketemu Abdullah bin Abbas di mana? Di Madinah. Kalau dibandingkan Saudi dan Indonesia, masih lebih jauh Saudi dan Indonesia dibandingkan dengan apa? Antara Madinah dan Damaskus. Terus, aku melihat bulan terbit pada malam Jumat. Kemudian aku tiba kembali di Madinah pada akhir bulan. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku, apa katanya? kapan Anda mulai melihat bulan? Kapan Anda melihat hilal? Kata Abdullah bin Abbas kepada Quraib, yang saat itu baru pulang dari kota Damaskus. Terus, jawabku, kami melihatnya pada malam Jumat. kami melihatnya di malam Jumat. Perhatikan, malam apa? Di Damaskus malam Jumat. Terus, Tanyanya, apakah Anda menyaksikannya sendiri? apa jawab Quraib? Jawabku, ya. Iya, kon delok dhewe ta? Iya. Delok dhewe aku, ya kan? Kan ngono kan, ngamuk kan? Lanjut. Aku menyaksikannya sendiri bersama-sama orang banyak. Iya. Oh, no saksi ini akeh. Wah, kabeh delok, aku yo delok. Terus, Karena itu mereka mulai puasa. Begitu pula Muawiyah. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Nah, tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Berapa hari terpautnya? Satu hari. Padahal Damaskus ambek Madinah beda sudah. Bagaimana kesimpulannya? Belum selesai. Lanjut.
Karena itu kami akan mencukupkan puasa kami 30. Iya. Atau kami melihat bulan. Atau kami melihat bulan. Kemudian Tanyaku, apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah dan mengikuti puasanya saja? apa tidak cukup mengikuti keputusan penglihatan orang-orang negeri Syam, yaitu termasuk pemimpinnya Muawiyah? Apa kita nggak ngikut sana aja? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Jawab Ibnu Abbas, tidak. Lah, tidak. Bahkan kata Ibnu Abbas apa? Karena begitulah perintah Rasulullah SAW kepada kami. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Begitulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yaitu apa? Mengikuti penglihatan negeri Masing. Cetol. Saudi ndeloke kapan? Nang kene ndeloke kapan? Wis gak usah melok bingung Saudi wis mari kene melok kono. Tidak. Negeri itu penglihatannya beda. Cik bingung. Jadi paham nggih? Ayo. Yang lain, monggo silakan. Cara sabar dengan itu Sama nggak ada bedanya. Jangan dibedakan antara Idul Fitri, Idul Adha. Pertama konsepnya yaitu ru'yah, karena itu sunnah. Yang kedua, penglihatan masing-masing negeri berbeda. Ini prinsip-prinsipnya. Ya kan? Kalau ada hisab, kemudian ada ru'yah, mana yang sunnah, yang afdal? Mengikuti sunnah, ru'yatul hilal. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua, setiap penglihatan negeri yang satu dengan negeri yang lain berbeda. Prinsip kedua. Prinsip yang ketiga, kalau di suatu tempat pemerintahannya satu, penglihatannya berbeda, sama-sama berbeda, sama-sama prinsip ya melihat tapi berbeda, maka di mana keputusannya? Disinilah letak apa? Keputusan hakim. Siapa? Hukumah. Mana nanti yang diputuskan? Dan karena ini perkara ijtihadiyah, seandainya pemerintah benar, dia dapat 2 pahala. Seandainya pemerintah yang salah, maka dia dapat 1 pahala. Karena masalah apa? Ijtihad. Adapun kalau seandainya salah, siapa yang menanggung dosanya? Pemerintah. Umat tidak menanggung dosanya seandainya salah. Tapi kemaslahatan terjamin. Kenapa? Bareng. Jadi di sini bukan keputusan kelompok, keputusan organisasi, keputusan partai, keputusan siapapun, tapi keputusan siapa yang menguasai kita di negeri ini. Baik pemerintah adil atau bahkan pemerintah zalim sekalipun. Selama tidak keluar dari syariat. Apa tidak keluar dari syariat? Paling-paling perbedaan itu sehari. Kecuali keputusannya 2 hari, 3 hari sesudahnya. Ngelantur ini. Ya, kenapa? Perbedaan itu paling sehari. Makanya dari negeri-negeri itu paling, coba kalau kita lihat seluruh negeri-negeri, rata-rata di negeri barat sama, yaitu apa? Tanggal 9 Juli. Negeri-negeri timur, Asia Tenggara, rata-rata semuanya tanggal 10 Juli. Karena memang daerah belahannya belahan timur. Nggak ada yang nyeleneh. Perbedaan itu paling apa? 9-10, semua begitu. Nek ono sing nyeleneh 11 sampai 12. Mbok iku ndelok gaya opo iki. Ya kan? Nah, itu. Ini masalahnya seperti hilal ini untuk satu gereja. Itu di beberapa tempat sudah melihat hilal. Tapi pemerintah berpikir ya kalau di bawah 3 derajat tidak diterima. Padahal sudah nampak hilal. 2 derajat di atas sedikit sudah nampak. Tapi karena di bawah 3 derajat tidak diterima. Padahal sudah lihat. Ya, sekarang yang kita ikuti lihat hilal apa 3 derajatnya itu tadi. Iya, prinsip tetap dipakai. Pertama ru'yah, prinsip sunnah, ya kan? Lihat, bukan satu tempat. Iya, tetap ru'yah. Ru'yah itu berarti selama bisa dilihat oleh mata, bukan di atas kertas. Ini dilihat. Iya, berarti ru'yah kan? Prinsip ru'yah, ya. Nah, kalau ada perbedaan ru'yah, sing kono delok, sing kono nggak delok, maka di sini apa?
Hakim yang berwenang. Bukan, dia tidak mau terima ru'ya yang di bawah 3 derajat. Bukan. Hakim yang berwenang di sini. Ini kita bicara syar'i, bukan bicara konteks di sini. Ya, secara umum dulu, kalau terjadi perbedaan ru'ya, prinsip sudah diikuti, sama-sama melihat sesuai sunnah. Ketika terjadi perbedaan, maka di sini adalah fungsi hakim untuk memecahkan masalah ini. Mana yang diputuskan? Dan kalau sudah diputuskan, itulah yang kita ikuti. Baik itu benar apa salah. Kalau salah, tanggung jawab yang memutuskan. Kalau benar, alhamdulillah. Iya kan? Masalah yang hukuman, masalahnya sekarang sudah lihat bulan, lihat dia sudah kelihatan. Itu mereka tidak boleh nolak. Kalau yang melihat sudah disumpah. Iya. Ya, kenapa ditolak? Saya tidak tahu ditolak atau tidak. Iya kan? Dia memberi kriteria harus. Iya, betul. Ya. Jadi kalau seandainya sudah melihat, yang lain tidak melihat, di sini kan nanti dipertemukan. Dia disumpah melihat atau tidak. Nah, hakim di sini fungsinya memutuskan apakah dia berpihak atau tidak. Kalau seandainya dia berpihak kepada yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak berpihak, keputusannya salah. Contoh salah, ijtihadnya kan? Ya sudah, itu sudah tanggung jawab siapa? Hukumah. Iya, maksudnya. Iya kan? Cuma kita kan sekarang teknologi sekarang ini berita dimanapun bisa nyampe di waktu yang singkat. Iya. Kalau sudah satu penguasa ada yang melihat satu kelompok melihat hilal, ya sudah melihat dan dia mau disumpah dan tidak diterima karena kriteria 3 derajat ini baru berlaku. Baik, yang salah berarti siapa? Masalah Hukumah yang menanggung dosa. Benar? Ya. Antum menanggung dosanya enggak? Antum menanggung dosa enggak kalau seandainya mengikuti pemerintah? Ada orang yang melihat bulan. Afwan. Antum seandainya ikut pemerintah, antum menanggung dosanya enggak? Enggak, kholas. Tapi kalau hari raya dilaksanakan bareng, maslahah. Ya kan? Kalau masing-masing ormas, organisasi, masing-masing punya ijtihad, masing-masing memaksakan pendapatnya, gak karu-karuan. Iki riyoyo iso ono 3 kali, 4 kali. Ini berlaku Beda. mulai tahun ini. Iya kan? Mulai Idul Fitri kemarin. Sebelumnya dia 2 derajat dia terima. Iya. Jadi kadang-kadang derajat ini, nah ini penetapan yang memang harus disepakati, ya kan? Karena memang kadang pendekatan hilal, wujudul hilal itu tidak berdasarkan ru'ya, tapi berdasarkan keberadaan derajatnya itu. Makanya pendekatan yang diterima itu selagi orang itu bisa melihat dengan mata kepala, itu sudah paling dasar. Karena dulu di zaman Nabi itu melihat itu bukan dengan alat, itu dengan mata langsung. Dan itu sudah jelas derajatnya pasti pastinya tinggi. Sehingga bisa dilihat oleh apa? Mata. Mungkin kalau 1 derajat atau di bawah 2 derajat mungkin nggak kelihatan. Ya, itu. Nah, kita mengikuti apa? Yakni sunnah Rasulullah SAW, yakni dengan cara melihat hilal sesuai dengan standar penglihatan manusia yang normal. Maka selagi bisa dilihat, maka di situ bisa diterima kesaksiannya. Nah itu. Nah yang ribut ini kan itu tadi, masalah derajat itu. Kenapa kok ditetapkan di bawah 2 derajat, yang satu harus di atas 2 derajat, 3 derajat dan seterusnya. Pemerintah naikkan derajat, itu pun tanpa beritahuan sama masyarakat apa penyebab. Iya. Maka semua kalau itu salah, tanggungan pemerintah. Kita rakyat tidak akan menanggung dosa. Ya, itu saja. Dan kalau kita berhari raya bersama-sama, itu lebih nikmat, ya. Insya Allah. Kenapa, Pak? Kalau kita yang berhari tanggal 9, itu tanggal 8 puasa Arafah. Ya. Jadi puasa Arafah tadi sudah kita terangkan bahwa puasa itu berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan wukuf. Karena Nabi belum pernah melaksanakan puasa Arafah ketika ada wukuf, belum pernah. Ya, tapi yang disebutkan oleh Nabi itu puasa Arafah, bukan Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Iya, tapi yang disebutkan sama Nabi Arafah. Arafah itu dasarnya tanggal. Arafah dasarnya tanggal.
tanggal, yaitu 9 Dzulhijjah. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, ketika itu beliau di Arafah. Nah, tanggal 9 itu momentum yang kemudian nanti Nabi selalu melakukan puasa 9 Dzulhijjah, walaupun ketika itu nggak ada Arafah. Ketika Nabi puasa 9 Dzulhijjah, ya, itu nggak ada Arafah. Maaf, nggak ada wukuf, afwan, nggak ada wukuf. Tapi tadi menyebut Arafah. Arafah itu tanggal, bukan wukuf. Tidak menyebut 9 Dzulhijjah. Menyebut 9 Dzulhijjah, kemudian disebut setelah itu Arafah. Jadi saya ulang lagi Bapak-bapak ya. Istilah Arafah itu adalah istilah puasa yang dilakukan 9 Dzulhijjah. Bukan karena wukuf. Karena Nabi ketika puasa 9 Dzulhijjah yang beliau rutin melaksanakan, nggak ada wukuf. Nggak ada wukuf ketika itu. Dan bisa jadi suatu saat juga nggak ada wukuf. Kemarin antum 2 tahun ya kan kena corona, tetap puasa nggak Arafah? Puasa, karena nggak ada hubungannya dengan wukuf. Puasa Arafah itu pasti dalam 9. 9, betul. Makanya 9 mana? 9 keputusan kapan kita melihat tanggal di negeri masing-masing. Karena negeri masing-masing penglihatannya berbeda. Paham antum ya? Kalau hisab itu nggak ada dasar. Kenapa? Kita tidak bilang kalau Hisab itu dipakai untuk membantu. Untuk membantu kapan kita ru'yah. Tetap ikutnya mana? Ikutnya yaitu sunnah. Orang boleh menghitung. Nah, ini sebagai cara untuk membantu melaksanakan sunnah. Kenapa? Setelah kita sudah lihat ru'yatul hilal, kan tetap kita akan menghitung kan? Sekarang masuk tanggal 1 misalnya, tetap kan kita hitung kapan kita melihat hilal lagi, yaitu tanggal 29. Apakah besok itu tanggal 30 atau tanggal 1? Itu karena dasarnya setelah kita melihat menghitung lagi. Jadi hitung hisab itu membantu melaksanakan sunnah, yaitu sunnah apa? Ru'yah. Gimana? masalah korban, Ustaz. Permasalahan korban, penyembelihan pada waktu hari Sabtu itu kan masih ada Arafah ya, di wilayah kita ya. Itu maksudnya korbannya itu orang masuk pada korban atau masuk ke apa itu? Sesapa ya? Iya. Orang yang berkorban disembelih pada hari Sabtu. Iya, dan itulah konsekuensinya. Konsekuensinya nanti penyembelihan itu. Makanya banyak setelah ada yang memutuskan hari raya Sabtu, mereka membuat kebijakan apa? Wes masih rioyoi Sabtu mbelih dino Ahad ae. Itu sudah mulai ada kebijakan seperti itu. Pengen tahu beberapa tempat seperti itu? Sudah. Ada itu. Mereka yang memutuskan hari raya hari Sabtu, ya kan? Itu mereka apa? Takut kalau seandainya apa? Satu, diminta kembali. Banyak berbondong-bondong, balik no, aku melok pemerintah dino Ahad. Akhirnya apa? Buatlah kebijakan penyembelihannya hari apa? Ahad. Itu hanya sekedar ijtihad mereka saja. Iya. Oh ya boleh. Boleh. Yang ditakutkan ini apa oleh Pak No ini? Belum waktunya masuk hari raya dia sudah nyembelih. Kalau orang sudah hari raya tanggal 9, dia yakin itu bisa potong korban. Selesai. Selesai sesuai keyakinan. Tapi kalau kita ini jangan nyari cara-cara, ya kan? Kalau 10 ya 10. Maka kalau lambat pun masih bisa kan? Karena sampai 3 hari sesudahnya. Gitu. Nah, yang repot tadi itu kasus-kasus itu. Yakinnya hari tanggal 10 wis kadung ngekno panitiae mbeleh tanggal 9. Waduh rek bingung deh. Makanya apa? Banyak yang mau narik weduse. Aku melok tanggal 10 wis kadung tak kekno sapiye tanggal 9 dibeleh. Ya apa iki? Akhirnya ketika dia mau narik, panitia membuat kebijakan apa? Wis gak apa-apa mbeleh Ahad. Dan kebanyakan Ahad. Ya. Yang lain. Fadhol. Ayo dimarekno bisa. Baik. Ya itu. Makanya gak usah ribut ya kan.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan berikutnya saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.